Baik, kita mulai nggih Bapak dan Ibu. Nanti yang paparan yang sudah siap dulu aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali nggih. Ya, intinya hari ini adalah persiapan pemantapan nanti untuk menuju ke hari Sabtu, Bapak dan Ibu ya, hari Sabtu untuk pelaksanaan kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Nanti setelah Bapak dan Ibu memaparkan ya, yang kemarin belum sempat memaparkan, nanti bisa dipaparkan dulu dan saya mungkin lebih fokus pada bab kedua karena kalau yang bab pertama itu di pendahuluan, kemudian bab tiga penutup, Bapak dan Ibu mungkin tidak terlalu ke banyak ke kontennya adalah yang di bab kedua ya, di mana di bab kedua itu nanti Bapak dan Ibu harus menuliskan terkait tentang deskripsi isu, kemudian nanti pemilihan atau penapisan core isunya sampai nanti pada tataran gagasan kreatif apa yang Bapak dan Ibu sampaikan dan kegiatan yang akan Bapak dan Ibu rancang untuk pelaksanaan habituasi pada 1 bulan ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja ya yang mungkin kemarin sudah siapa yang mau paparan dulu bisa melakukan share screen. Mungkin Pak Kurniawan Aris Saifullah bisa yang lain nanti bisa menyiapkan untuk paparan di bab duanya yang mungkin bisa dipersiapkan. Yang kemarin sudah maju nanti sambil dilihat dari yang Bapak dan Ibu buat kemarin nanti bisa disempurnakan dari hasil paparan teman-teman termasuk mungkin penyamaan persepsi terkait matrik-matriknya, kemudian nanti dan seterusnya nanti akan kita bahas sekaligus eh, dengan pemaparan teman-teman yang kemarin memang belum sempat melakukan paparan. Oke, monggo silakan untuk Pak Kurniawan Arif Saifullah dipersilahkan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa sampun tampil, Bu? Ya, Apa sudah Pak. filenya? Ya. Nggih. Ya, saya akan memaparkan tentang bab 2 rancangan aktualisasi isu, yaitu munculnya isu yang menjadi dasar rancangan aktualisasi ini bersumber dari aspek nilai core value ASN berakhlak, kemudian manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian isu-isu yang ada di MAN 1 Banyumas selanjutnya telah dipetakan antara lain yang pertama kurangnya kedisiplinan siswa dari segi waktu dan pakaian. Deskripsi isunya ini termasuk kategori manajemen ASN. ASN sebagai pendidik atau tenaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menegakkan disiplin di lingkungan madrasah, mencakup profesionalisme dan kode etik ASN. Dan penegakan tata tertib lingkungan pendidikan oleh ASN bertugas. Kemudian pada madrasah ini hasil observasi ditemukan bahwa setiap hari di madrasah kami itu sering ditemukan siswa terlambat datang ke madrasah atau ke kelas, tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas dan tidak memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlambatan masuk gerbang madrasah, keterlambatan masuk kelas setelah istirahat, atau seringnya meminta izin keluar jam di jam pelajaran. Selain itu masih banyak siswa yang tidak mengikuti aturan menggunakan aksesoris yang tidak rapi, seragam yang tidak sesuai dengan model atau warna, penggunaan aksesoris berlebihan yang dilarang, atau memakai atribut yang tidak lengkap. Tidak Oke memakai Pak, atribut yang lanjut tidak ke lengkap. bawah Pak, Kemudian, biar nggak terlalu banyak. Oke. iya, Langsung saja nanti oh untuk nggih, isunya, nggih. enggak, deskripsi isu Eh, itu masuk pada manajemen ASN atau smart ASN ya, gitu aja Pak, nggak usah dibaca semua. oh nggih, oh nggih, Oke, oh nggih. untuk Kemudian menyingkat nggih, waktu, oke. keduanya kurang optimal, isunya kurang optimalnya 1 Banyumas dalam mengikuti perlombaan. Isu ini termasuk kategori manajemen ASN karena Oke, berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan oke. sumber daya manusia. Kemudian untuk core isunya saya mengambil kurangnya pemanfaatan bahan ajar interaktif dalam pembelajaran. Isu ini termasuk ke kategori smart ASN Oke. mengenai kebutuhan digital skill. Kemudian selanjutnya isu belum optimalnya sistem distribusi MBG atau makan bergizi gratis di Mas 1 Banyumas.
manajemen ASN dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi program. Kemudian ada isu belum teraturnya penataan dan pembagian ruang kelas, ini masuk ke kategori manajemen ASN di bagian membutuhkan bagian perencanaan. Kemudian selanjutnya analisis isunya. Pak, stop dulu Pak. Stop dulu. Berarti kan ini ya, mungkin nanti siapa saja ya. Jadi betul, jadi untuk deskripsi isu ini kan kemarin kita menyampaikan bahwa deskripsi isu ini kan sebagai pintu masuk awal. ASN atau pada Smart ASN. Tadi sebelum nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu kan kayaknya jenengan itu kan menuliskan ada kaitannya dengan berakhlak ya. Itu enggak usah Pak. Coba atas usah, Ibu. Naikkan. Oh ya, yang ini ketoke dhuwur. nilai Lah iki lho Pak. Ya, lah itu enggak usah. Ya, karena gitu. sumbernya gitu ya. Nanti biar Bapak dan Ibu ya ini dideskripsikan boleh, hanya memang ada beberapa gitu yang meminta isu. Kemudian ini bentar saya kasihkan aja sebentar. Jadi ada yang modelnya kayak gini, nanti saya kirim ke grup sebentar. Jadi hanya isinya nanti dibuat tabel gitu ya. Boleh nanti Bapak dan Ibu monggo kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk tabel, enggak masalah. Sebentar saya kirim ke quotes. Oke. Jadi nanti itu sebenarnya sudah jenengan munculkan, ya Pak, sudah jenengan munculkan di mana di situ ada isu, kemudian sumber isu, kemudian keterkaitan materi. Berarti itu yang bagian atas itu nanti isu itu ya berupa sumber isu itu dari dasarnya bersumber ya. Oke, yang nilai core value ASN-nya nanti dibuang aja Pak. Ya, karena sumber isu itu hanya 2 di manajemen ASN dan di Smart ASN. Oke, nanti siapa saja dari teman-teman yang ada di kelompok ini yang masih sumber isunya selain manajemen ASN dan Smart ASN mungkin bisa di-delete. Oke, lanjut Pak Kurniawan. Ibu, lanjut ke analisis isu. Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, kemudian diproses pemilihan langsung isu ke tabelnya, Pak. Analisis tabelnya ini, Ibu. Ada 5 tabel. Kurangnya kedisiplinan siswa dari segi waktu dan pakaian, jumlahnya 16. Kemudian kurangnya optimalnya prestasi akademik siswa di masa 1 Banyumas dalam mengikuti perlombaan itu jumlahnya 18. Kemudian core isunya ini peringkat 1 itu kurangnya pemanfaatan bahan ajar interaktif dalam pembelajaran, jumlahnya 19. Distribusi MBG di masa 1 Banyumas ini juga skornya sama 18. Kemudian belum teraturnya penataan dan pembagian ruang kelas itu skornya 17. Kemudian dari APKL ini kami mengambil 3, yaitu tentang kurangnya pemanfaatan bahan ajar interaktif dalam pembelajaran, kemudian kurang optimalnya prestasi akademik, kemudian belum optimalnya distribusi MBG. Kemudian selanjutnya ada penampisan lagi untuk pemilihan prioritas isu, itu dengan metode USG. Kemudian tabelnya bisa dilihat, untuk isu tertinggi itu adalah kurangnya pemanfaatan bahan ajar interaktif dalam pembelajaran. Kemudian dari USG itu kemudian argumentasi terhadap core isu terpilih, kemudian dibuat dari core isu menggunakan analisis fishbone. Diagram fishbone-nya langsung tunjukkan. Ya, seperti ini, Bu. Kemudian ini yang warna merah itu adalah yang paling utama. Ada 4 people-nya itu beban kerja guru yang tinggi sehingga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bahan ajar interaktif, kurangnya literasi digital siswa. Kemudian metode pengajaran masih dominan ceramah dan satu arah. Kemudian materialnya bahan ajar yang ada mungkin kurang menarik, tidak relevan dan tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Environment-nya itu perawatan dan pemeliharaan perangkat teknologi yang kurang optimal dan anggaran yang terbatas untuk pengadaan fasilitas teknologi.
kemudian nilai-nilai dasar profesi nggak usah ini profesi kan menceritakan berakhlaknya ini saya rasa semuanya sama. Langsung pada gagasan kreatif, Pak. Oke. Kalau ini kan nilai-nilai dasar ASN kan diambilkan dari modul 2 ya, udah nggak perlu dibacakan lah ini. Ya, oke. Oke, ke materi Kemudian perancangannya, oke. Langsung ke judul, Pak. Naikkan judulnya dulu. itu optimalisasi pemanfaatan video interaktif pada pembelajaran geografi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 Biman 1 Banyumas. Pembahasan isunya yang pertama analisis kebutuhan dan konten video interaktif, kemudian pengembangan video interaktif, ketiganya implementasi dan integrasi dalam pembelajaran, keempatnya monitoring dan pendampingan dalam pemanfaatan video interaktif, kelimanya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Untuk pertama, kegiatan analisis kebutuhan dan konten video interaktif, tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor terkait rencana pemanfaatan video interaktif, kemudian mempersiapkan bahan seperti RPP, materi, konten yang akan dikonsultasikan dengan mentor, apa yang diubah menjadi Oke, Pak, video sebentar. interaktif, Nggak kemudian usah dibaca, analisis. nggak apa-apa, Pak. Ke output. Ya. Output atau hasil Outputnya itu yang A ya. Yang A itu mendapat informasi tentang permasalahan yang dihadapi siswa itu kayak kira-kira kalau untuk kalimat output pas nggak ya? Mungkin data permasalahan gitu ya, Pak. laporan gitu. Iya. Data permasalahan gitu, Iya. data permasalahan Jangan gitu. mendapatkan ya. Data Kalau mendapatkan itu kan aktivitas, gitu. Kalau yang bawah itu perangkat, daftar konten dan seterusnya itu udah sesuai. Coba sambil Bapak dan Ibu cek milik jenengan semua ya bahwa untuk output atau hasil jangan menggunakan kata kerja aktif ya, tetapi kan namanya output atau hasil itu lebih pada apa? Benda ya, kata benda itu, evidence ya, evidence kata apa evidence-nya itu ya, karena hasil konsultasi apa itu ya. Oke, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2, oke betul itu sudah saya berupaya memanfaatkan. Saya gini, jadi keterkaitan substansinya Bapak dan Ibu tahapan kegiatannya dulu, Pak. Dengan kan awal itu kan adalah melakukan konsultasi, itu kan? Konsultasi dengan mentor. Maka ketika panjenengan melakukan konsultasi dengan mentor, gitu ya, nilai-nilai berakhlak yang bisa terimplementasi atau bisa diaktualkan apa, Pak? Itu kan jenengan wong kegiatannya analisis kok neng kono memanfaatkan video kayak urung kan jenengan posisinya di nomor 1 tuh kan analisis kan, analisis kebutuhan dan konten. Ke kanannya kegiatannya sudah oke konsultasi, maka ketika jenengan melakukan kegiatan konsultasi, Pak, ada nggak nilai-nilai berakhlak yang teraktualkan pada saat jenengan melakukan kegiatan konsultasi tadi, Pak? Kolaborasi, Bu. Ya, maka nanti panjenengan ya, ya ini semuanya saja ya, semuanya saja nanti sambil dicekking. Jadi apa ya urutannya tetap itu loh. Oh, wong kegiatannya konsultasi, maka di situ ya konsultasi agenda berakhlaknya memanfaatkan video pembelajaran ya betul nanti jadinya pada suatu saatnya nanti ketika misalnya di kegiatan sudah melaksanakan implementasinya jadi kan akan memanfaatkan video tadi tetapi kan ini yang dijabarkan di sini adalah kan pada saat jenengan konsultasi pada saat panjenengan mempersiapkan bahan gitu kan. Ketika mempersiapkan bahan itu ya selain Bapak dan Ibu akuntabel apa? Ketika mempersiapkan bahan pasti ada yang kan ya kan jenengan harus kompeten sebagai seorang guru gitu ya Pak. Nanti disinkronkan antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlaknya. Oke. Ya, Pak. Izin tanya Bu, kalau seandainya ini kan tahapannya ada konsultasi, ada mempersiapkan dan sebagainya. Kalau di tahapan ini itu untuk kolaborasi apakah bisa dimunculkan 2 kali dengan kalimat kegiatan yang berbeda boleh, atau cukup sekali saja? Boleh. Akhir. Nah, kemarin kan saya di awal info ya, nanti itu dengan waktu di LA, nanti itu akan dilihat. Misalnya berorientasi pelayanan itu dari kegiatan panjenengan, tahapan kegiatan panjenengan dari perencanaan sampai akhir, ditindaklanjut itu nanti ada berapa, itu nanti ada kayak rekapannya, Pak. Itu jadi misalnya ya,
berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, itu tahu loyal, itu ada berapa nanti. Jadi artinya bisa jadi, misal saya contohkan yang B tadi ya, mempersiapkan mempersiapkan bahan itu kan tentunya jenengan itu kan selain akuntabel harus cermat, jenengan kan harus mampu toh. Ngerti Nggih, kompeten karena apa jenengan kan harus tahu oh nggak RPP itu komponen-komponennya yang ada itu harus apa itu kan dari sisi kompetensi jenengan kan gitu Pak boleh Pak nggih. ya arti Oh, nilai-nilai berakhlak itu akan muncul lebih dari sekali kan dari seluruh kegiatan yang ada. nggih, 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 siap. Oke Jadi Pak nggak ya harus, gimana Pak? apakah 7 setiap tahapan itu harus keluar atau harus Enggak, dimunculkan atau enggak. bisa Kalau setiap nggak harus setiap ya? Nggak tahapan harus. enggak, Pak. Tapi Oh, dari nggih. kegiatan, ini kegiatannya udah 5 ya, tadi lupa saya belum checking. Nggih. Ya, Iya. oke. Kegiatan yang minimal 5 itu tadi ya, kalau bisa ya tujuh-tujuhnya itu masuk. Bahkan nanti tujuh itu Nggih. ada yang keluarnya cuman peng siji, mungkin ada yang keluarnya peng Oh, papat, ada yang peng limo, gitu ya, Pak. nggih, Pak. Ibu, siap, Bu. Oke, Nggih. oke gitu kan mungkin itu Nggih, aja Bu, ya siap. nanti tambahannya nanti karena kalau dibacakan semua ya nanti nggak cukup karena nanti saya mungkin sekitar jam 9.15 lah akan saya beri pembekalan untuk persiapan ujian besok hari Senin. Oke, jadwalnya oke sudah seperti ini. Oke, Nggih. sudah cukup Pak Kurniawan, matur nuwun. Monggo selanjutnya Bapak dan Nggih, Ibu. Ibu. Nggih, sami-sami, Bu. Oke, monggo silahkan yang belum kemarin di sini Saya nggak Bu ke bawah Muhammad saya. Imron Bu. Oke, silakan Pak Imron. Saya posisinya itu di Magelang ini. Oke. Silakan Pak Muhammad Imron Oke. bisa. Waalaikumsalam, Pak. Sehat alhamdulillah. Atur suwun Assalamualaikum. Ngapunten nih. Saya Iya, buka tam mohon dulu. maaf Bu. Iya. Oh, Dari Pak. ya. Bab 2 ya, bab 2 nanti tadi sama kayak tadi toh. Jadi deskripsi isu. Deskripsi isu masuk pada sumbernya itu dari manajemen AS. eh, oke. Oke, sampun Bu. Oke, silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini eh, saya masih kurang begitu paham Bu, ya, tapi nanti insya Allah akan dibimbing sama Bu Ratna. Gitu, oke. Ini Oke, saya deskripsi kemarin isunya ada 5, yang nomor 1 ini yang saya angkat, yaitu belum terbebasnya kawah suruh dari pernikahan di bawah umur. Untuk uji isunya seperti ini Bu. Awalnya kemarin saya buat yang langsung ke manajemen ASN dan smart ASN, tetapi kemarin saya tambahi kata-kata depannya yang ini, yang meskipun regulasi terkait batas usia pernikahan telah ditetapkan oleh pemerintah, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi di wilayah KUA Suruh dan seterusnya. Dan terus bisa langsung ke bawah Bu G. bisa. Ini berarti sebentar Pak. Ini berarti isu pertama ini manajemen ASN dan smart ASN-nya juga ya Pak. Nah, ini ya saya kemarin asal buat kayak gitu Bu. Cuman nanti ya saya mohon bimbingannya ini yang nanti yang Nah dipakai gini yang Pak, mana gitu Bu. sesuaikan karena tadi sebentar. Coba lihat sumber isunya apa itu. Isunya belum terbebasnya KUA Suruh dari pernikahan di bawah umur. Nah ini kira-kira kalau jenengan melihat ini lebih condongnya ke yang pengawasan administratif atau yang karena tidak adanya eh, apa ya? Kalau saya kok ini masuknya ke manajemen ASN ya ini mungkin teman-teman yang lain dari yang sama-sama dari KUA mungkin bisa memberikan masukan. Nggih, mungkin karena kan kalau nikah di bawah umur itu kan di luar jangkauan kita Bu nggih. Kan karena Ya, memang rata-rata kan biasanya tuh hamil duluan Bu. Itu jadi kan masih ini MGG. mungkin yang ke poin kedua ini Bu.
yang Oke. terintegrasi untuk Ya mendeteksi dan mencegah artinya pernikahan dini. gini, artinya Bapak dan Ibu itu ketika menentukan isu ya, misalnya isu pertama ini belum terbebasnya KUA dari pernikahan di bawah umur, ini ditentukan Pak. Sumber isu ini lebih pada manajemen ASN atau pada smart ASN-nya. Ini Oke, kan nggak nyambung kalau dibaca di smart ASN dengan isunya kan nggak nyambung Pak. Gitu? oke, Nyambung nggak? Coba jenengan baca. Ya kan nggak nyambung ya. Jadi nanti disambungkan aja dengan manajemen ASN. oke, Ya nanti, oke, monggo silahkan. oke. Nanti Kalau yang bisa digital, deskripsinya nanti pinjam punyanya Pak Eko tadi ya. Yang pertama tadi itu kan beliau sudah menyampaikan isu ini masuk dalam manajemen ASN apa sebenarnya sama sih. Cuman ini kan jadi kayak nggak terpilah ya. Ini kan ya manajemen ASN iyo, smart ASN iyo. Nanti di, disempurnakan aja pada RA-nya. Nggak kalau oke, aja nggak apa-apa. Oke. oke. Terus Pak, isu kedua Pak. Yang kedua ini lemahnya pendidikan moral dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga yang sehat sehingga berdampak pada banyaknya kehamilan di luar nikah. Ini Oke. kalau yang hamil di luar nikah itu kan bisa jadi yang sudah cukup umur, nonton Bu. Jadi beda sama Ya. yang pertama tadi. Sama yang pertama yang di bawah tadi, yang pertama tadi yang di bawah umur Yang ya. di bawah umur. Oke. Ini Hmm. juga sama Bu. Saya buat dua-duanya manajemen ASN dan smart ASN saya Oke, buat nanti, semua. Oke. Ini oke. untuk isu 1 sampai 5 semuanya saya buat kayak gini Oh Bu. ya ya. Yang ketiga, upaya penyelesaian konflik keluarga yang berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Juga sama. Nanti saya pilah-pilah lagi Bu. Oke. Gini. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua yang berdampak pada meningkatnya kenakalan remaja. Kemudian yang kelima, belum optimalnya teknis digitalisasi arsip di KUA Suruh. Ini juga sama. Oke, terus Terus nah, langsung. isunya Ya. gini Bu, banyak Bu. Oke, mungkin lebih gampang ya biar kita seragamkan aja untuk catatan prioritasnya dikasih anu aja Pak. Dikasih, oh tapi karena ada angkanya yang sama ya. Satu, Oke, misalnya 19 kui dikai sing nomor siji itu loh Pak. Maksudnya ranking siji, dua, oke, tiga gitu ya Pak. oke, Biar oke gampang. Bu. Oke, terus USG-nya Pak. Nah ini Bu. Nah ini sama juga Pak. Nanti catatan prioritasnya dengan kasih angka aja. Oke. Kalau yang USG cukup 3 teratas Bu. Oke, Ya, tiga teratas dari APKL. oke, udah nih. Oke, oke Terus sekarang ke fishbone-nya. yang fishbone ini ada 6 faktor penyebab Bu dari manusia, metode, lingkungan, material, mesin atau sarana dan kebijakan. Ini Pak, bisa bicarakan satu nggak persatu usah, atau nggak usah. nggak usah nggih? Oke, Terus ini sekarang ke tabelnya Pak. ini Bu. Oke, ke tabel yang ada kegiatannya Pak. Oke, sedap. Untuk tabel kegiatan ini saya juga masih bingung Bu nggih. Ya, oke. Eh, Dua berakhlak opo kan wis nah nggih wis ini given, jadi tak iso ngopo-ngopo. sing ngeten Bu nggih. Ini. Ya, Nah, ini kalau judulnya ini nanti saya rencananya bersama cegah pernikahan anak, kampanye edukasi dan kolaborasi masyarakat di KUA Suruh sebagai solusi pencegahan pernikahan dini. Gagasan pemecahan isunya melakukan edukasi berkelanjutan melalui pendekatan langsung ke sekolah, masyarakat, kampanye digital, dan membangun sinergi dengan tokoh agama atau lintas sektor untuk mendukung Cek, Pak, adanya. judulnya kemarin di awal saya menyampaikan ini berarti gagasan kreatif jenengan itu berarti kampanye edukasi ya. G. Kampanye Ya, edukasi dan kolaborasi oke. masyarakat. Berarti nanti panjenengan judulnya ya, judulnya itu karena memang ini kan memang sudah kayak given gitu ya Pak. Jadi
judul itu ya, minimnya pemahaman terhadap bahaya pernikahan dini serta Nah, oke, berarti nanti judulnya apa ya? Nek minim ojo optimalis apa ya? Soalnya kalimatnya itu kan kalimat yang muncul dari isu itu kan memunculkan Pak. Isunya kan Pencegahan pencegahan. pernikahan dini, ya. Nggih. Caranya kan kampanye edukasi itu, Bu. Iya. Cuma kok dadak kudu nganggo Titik dua. kaya optimalisasi, ngono-ngono ki lho Pak. Oke, nanti coba tak Heeh. adik lagi, Ini Bu. yang bersama cegah pernikahan anak, kuwi engko kan itu sebenarnya kan double Pak. Neng dhuwure ana pernikahan anak, terus ning ngisore ana pernikahan dini Pak. Nggih. Sama apa enggak tuh maksudnya pernikahan anak nih pernikahan dini? Nggih, sama, Pak. Sama, Bu. Oh toh, lah maksudnya kan Nggih. neng judul kan mosok yo jenenge apa ana 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 kalimat pernikahan dini Jadi Pak. mungkin langsung dari kampanyenya itu, Bu. Misalnya ngarepe tambah apa ya selain optimalisasi apa optimalisasi kampanye edukasi untuk pencegahan pernikahan dini di KUA Suruh itu nggak apa-apa Pak. Oke. Mungkin nanti yang bersama cegah pernikahan anaknya nggak usah ya. Nggih, Bu. Nggih. Oke, oke terus Terus, nah, kegiatan ya. kegiatannya ini yang saya nganunya itu, ini kan kegiatan kreatif saya, Bu. Iki neng nggone tabel iki nek kemarin kan sempet di apa di tugas itu ada analisis dampak ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat di contoh itu ada analisis dampaknya enggak ya? Kok mah di 94. Contoh format. Yang tadi nggak ada ya, nggak ada analisis dampaknya ya di kotak-kotak itu Mboten tadi. Ibu. Ada Mboten enten. nggak ada Pak itu nanti di Del aja itu kan Mboten. kemarin nyusun penugasan gitu. Kayaknya nggak ada. Bentar, saya untuk ya nggak ada terus jenengan ini kan jenengan wes nulis ki koordinasi dengan pihak sekolah. Maka ketika panjenengan melaksanakan koordinasi dengan pihak sekolah, gitu ya, kira-kira nilai-nilai berakhlak itu apa saja sih Bapak dan Ibu? Apa aja? Berorientasi Berorientasi Orientasi pelayanan, pelayanan, Bu. Pelayanan terus, akuntabel, kompeten, betul, harmonis, kompeten, kompeten, harmonis, loyal, 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 adaptif, 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 kolaboratif. 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 Maka Pak, ketika misalnya jenengan melakukan koordinasi, ya ketika panjenengan melaksanakan koordinasi itu nilai ASN berakhlak yang muncul apa? Ya, misalnya saya berkoordinasi dengan pihak sekolah, dengan apa ya? Misalnya dengan apa itu apa? Dengan ya intinya di kolaborasi ya. Saya melakukan koordinasi untuk mendapatkan apa Pak fungsinya ketika panjenengan makan di sini outputnya ini kan juga nggak sesuai. Ini kan sosialis outputnya apa ini? Ojo terselenggaranya ya. Berarti kalau jenengan melakukan sosialisasi nanti outputnya masih berarti kan di sini jenengan ada materi edukasinya kan? Nah, berarti Oke. nanti di sini ada materi edukasi sosialisasi nanti berupa apa? Outputnya. Laporan Oke. kan? Laporan yang isinya laporan itu nanti ada daftar hadirnya, ada foto kegiatannya, itu kan di situ Pak. Maka di sini Oke. keterkaitan substansi mata pelatihannya enggak secara global itu enggak Pak. Tetapi ketika Oke. misalnya jenengan, ketika saya menyusun materi edukasi harus sesuai dengan ini. Dalam kurung berarti kan harus sesuai dengan itu berarti misalnya kompeten kayak gitu Pak. Nah, ketika saya Oke. melakukan kegiatan koordinasi di situ misalnya kolaboratif kayak gitu Pak. Oke. Itu ya. Jadi Oke. nanti untuk keterkaitan substansi mata pelatihannya lebih didetailkan lagi.
Lebih Nggih, Bu. didetailkan lagi kegiatan, tahapan kegiatan itu masuk pada nilai ASN berakhlak yang mana. Terus Nggih. analisis dampaknya buang. Iya, Analisis dampaknya. nggak Nggih. usah. Oke, nggak usah. Oke, kemudian dua sama ini sosialisasi lagi, Tapi di masyarakat, Bu. tapi di masyarakat. Oke, Itu termasuk beda nganu nggak, Bu? Masih satu kegiatan atau dua itu, Bu? beda nggak apa-apa. Beda nggak apa-apa. Kan kegiatannya juga beda, terus nanti jenengan kan ketika itu kan koordinasinya juga beda yang atas pihak sekolah yang ini kan dengan tokoh masyarakat. Oke, Nggih. oke nomor tiga. Nomor tiga, kampanye digital, Bu. Nanti bisa sesuai membuat konten Oke, infografis. ya ini juga sama nanti ya per kegiatan pertahapan kegiatannya dijabarkan gitu ya. Nggih. Bentar saya tak tanya, ini yang pojok kanan itu apa anu Pak? Emang visi misinya jenengan ono iki Pak, menciptakan sinergi pentahelik ini ki ono Pak. Sing kanan Oh, ki lho Pak. oh nggih, Jenengan ketutupan ini, kudu Bu. weruh visi misinya organisasinya jenengan lho Pak. Oh, nggih, nanti saya Heeh, iki edit, Bu. kayaknya ketoke belum pernah baca visi misi KUA ini ketoke ngono deh. Nggih, Ya, gitu ya. nggih. Oke, yang nomor 4. Kerjasama dengan tokoh agama setempat atau lintas sektor. Oke, Nah, ini kalau ya oke. ini misalnya gini, Bu, kalau misalnya saya nanti membuat apa menghubungi tokoh agama setempat misalnya untuk membuat video seputar pencegahan pernikahan dini dan sebagainya itu termasuk ini enggak, Bu? Yang nomor 4, Bu. Atau Enggak, Bu. masuknya Ini ke yang sebenarnya kampanye itu media digital, Bu? kegiatannya itu adalah kegiatan yang jadi ojo nek. Lagi kok saya gawe kontennya berarti nganu eh tokoh agamanya atau piye? Oke, nanti misalnya saya yang kerjasama misalnya dengan tokoh agama, saya video kemudian saya posting gitu kan, Bu, maksudnya gitu. Karena ini sebenarnya Pak Oke. kegiatan ini sebenarnya lebih fokus pada aktornya itu jenengan Pak. Oh, berarti ini yang nomor mungkin Ya. bisa ke poin 5 menyebarkan pamflet bahaya pernikahan dini ataupun Nah, pendidikan tapi seks jenengan dan sebagainya. kudu tambah meneh itu jenengan kegiatannya piro? Ini saya buat sementara 6, Bu. Nanti saya kan minta masukannya yang dihapus yang Oh, mana gitu. 6. Ya, nek 6 berarti kayak mau nomor 4 dihapus wae. Nomor 4 dihapus. Ya. Berarti ini menyebarkan pamflet nanti bisa disebarkan di sekolah, ruang ibadah gitu, atau Ya. ruang-ruang publik lainnya. Oke. Kemudian yang kampanye berbasis data dan fakta. Oke. Ini mengumpulkan data statistik pernikahan dini, kemudian menganalisis tren dan penyebabnya, dan menyusun narasi kampanye berbasis dengan buktinya itu. Sik. Iki menyebarkan pamflet terus kampanye berbasis bedanya apa mbek kampanye sing dhuwur mang. Nah, ini makanya saya Malah buat gitu saya kan. sebenarnya harusnya di nomor terakhir itu jenengan setelah melakukan kampanye 1 bulan itu jenengan nyebar nyebar apa ya kayak nyebar kuesioner yang masyarakat atau ke Oh, berarti sekolah-sekolah paham ndak itu kan berarti kan hasil yang mbok lakoni itu kan ana ukurane Pak. Apa jangan-jangan jenengan kampanye terus tapi ternyata kasus menikah di usia dininya sepodo wae. Atau jenengan ketika berimplementasi 1 bulan ini cari data di KUA yang tadinya misalnya kasus pernikahan dini atau yang MBA itu 50%. Nah, sekarang itu kan berarti kampanyenya jenengan berhasil, Pak. Ini saya agak bingung ini yang nomor 6 ini berarti yang apa nomor 6 ini? Bedanya bisa ibu mau di apa? nomor 6 diganti tadi, Bu. Apa? Iya, Menyebar kuesioner gitu, Bu. iya boleh menyebarkan kuesioner atau jenengan ya melakukan evaluasi toh. Dan jenengan kan Oke. wis melaksanakan penyebaran pamflet-pamflet dan seterusnya. Lah terus apa hasilnya kan gitu kan? Lah hasilnya cuma sekedar menyebarkan pamflet tapi baru kui Mbak, Mbah, apa kan kita harus tahu, Oh, Pak.
Jangan-jangan yang kita lakukan selama 1 bulan ini kita capek-capek bikin konten, kita sosialisasi, kita nyebar pamflet, ternyata masyarakatnya lah luweh karepe ngono kan? Ya berarti kan program jenengan nggak berhasil gitu loh Pak. Maka sebenarnya yang Oke, terakhir itu lebih pada ya evaluasi ya, lebih pada evaluasi keberhasilan kampanye itu terhadap penurunan angka pernikahan dini. nggih Bu. Itu nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Nggih, berarti yang nomor 4 dan 6 dicoret Bu, nggih. Ya, karena 6 itu sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Oke Oke. Pak, Kalau ini mohon maaf ya tanya sebentar Bu, kalau saya jadwal kegiatannya masih seperti ini ya. karena saya masih bingung Oke. urutannya Bu. Ya, ini karena nanti kan otomatis kan dari tahapan kegiatan yang ada itu ya, nanti Bapak dan Ibu akan menyusun penjadwalan ini. Outputnya ya tentunya yang ada di atas tadi kita masukkan ke sini. Oke. Oke, matur nuwun Pak Imron. Sami Bu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. yang baik, ya, Waalaikumsalam. Oke, yang selanjutnya ya Bapak dan Ibu, Pak siapa dulu ya? Pak Yasin atau Pak Najib dulu ini, monggo. Oh, Pak Najib Ya, ya. Pak Aceh. Pak Najib atau Pak Yasin dulu? Pak Yasin dulu, Bu. Oke, silahkan Pak Yasin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait identifikasi 5 isu dari instansi saya. Untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Pelaksanaan pengumuman yang semestinya menjadi bagian prosedural pelayanan nikah yang bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatan atau informasi apabila ada yang dapat menghalangi pernikahan. Untuk isu ini tentunya berkaitan dengan manajemen ASN khususnya dalam aspek pelayanan publik dan transparan, pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Oke, Ya. oke, lanjut isu kedua. Untuk isu kedua yaitu pengelolaan arsip pernikahan masih manual dan belum terdigitalisasi. Pengarsipan dokumen pernikahan di KUA masih sepenuhnya Langsung aja berbasis Pak, pengelolaan arsip Oke. pernikahan ini masuk pada sumber isunya di mana? Permasalahan ini erat kaitannya dengan manajemen ASN, terutama dalam aspek tata kelola administrasi dan pengelolaan data kepegawaian yang efisien. Terus untuk isu yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman prosedur nikah di masyarakat. Seringkali ditemui bahwa masyarakat yang ingin mendaftar nikah itu katanya tidak lengkap. Isu ini menunjukkan perlunya peningkatan peran ASN dalam edukasi publik yang termasuk dalam penguatan kompetensi sosial kultur dan manajemen ASN. Untuk isu yang keempat yaitu minimnya kanal informasi layanan nikah yang mudah diakses. Langsung Pak, ya. Isu ini erat kaitannya dengan smart ASN karena menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan kemampuan menyampaikan informasi secara daring. Terus isu yang kelima, belum tersedianya layanan konsultasi nikah berbasis digital. Isu ini sangat relevan dengan konsep smart ASN karena menuntut kemampuan ASN dalam merancang dan menjalankan layanan berbasis teknologi. Oke. Untuk analisis APKL-nya, ini Ya. didapat 3 prioritas yang tertinggi yaitu prioritas pertama, minimnya kanal informasi layanan nikah yang mudah diakses, terus belum optimalnya pelaksanaan pengumuman kehendak nikah dan pengelolaan arsip. Terus untuk analisis USG-nya ditemukan
prioritas pertama tentang minimnya kanal informasi layanan nikah yang mudah diakses. Terus tahapan Lisbonnya yaitu ini diagramnya terkait kurangnya kemampuan teknis dalam mengelola informasi digital. Terus metodenya tidak adanya prosedur baku penyebaran informasi digital. Untuk matching atau sarannya belum tersedia kanal informasi resmi secara daring. Materialnya informasi layanan tidak dikemas secara menarik dan mudah diakses. Sehingga terjadi minimnya kanal informasi layanan nikah yang mudah diakses. Penyebab utamanya dari SDM-nya masih berfokus pada pelayanan langsung dan belum terbiasa mengelola media sosial. Terus belum ada pembuatan dan pengelolaan akun resmi media sosial KUA yang aktif dan terjadwal secara konsisten. Kurangnya konten edukatif, visual, dan informatif mengenai layanan pernikahan seperti alur, syarat, jadwal, dan mekanisme. Akibat dari belum tersedianya kanal informasi yang mudah diakses tersebut, yang pertama yaitu informasi layanan nikah hanya diketahui oleh masyarakat melalui jalur manual atau datang langsung ke kantor KUA. Masyarakat sulit memperoleh informasi secara cepat dan tepat, terutama di luar jam kerja. Terus Langsung meningkat. pada itu aja Pak, langsung pada gagasan kreatif dan kegiatannya Pak. Oke. Untuk gagasan kreatifnya yaitu yang pertama membuat akun media sosial resmi Instagram dan Facebook KUA sebagai kanal informasi, terus membuat konten Pak, judulnya ini kayak kurang anu Pak. Oke. Untuk judulnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi layanan nikah di KUA Sumber Lawang Kabupaten Sragen. Kurang pas ini. Pemanfaatan media. Kok nek pemanfaatan orang apa ya dengan apa Bapak dan Ibu ini judulnya yang kira-kira pas nih, pemanfaatan media sosial. Ini sebenarnya hampir sama dengan isu yang saya angkat Ibu tentang media sosial, tapi isu yang ada di sini belum adanya sehingga judulnya pembuatan. Iya, gitu. aja mau Kalau di situ kan pemanfaatan ini. nggih. Nggih. Optimalisasi, Ibu. Optimalisasi itu bisa ya dari yang belum ada menjadi ada. Bisa nggak? Ini belum ada. Kalau Nah, ini Iya belum sih. ada. Belum kalau ada. optimalisasi Nek sudah ada Ibu. optimalisasi ki mau sing wis ono, Oh wis iya. ono cuman belum maksimal optimalisasi ya. Iki posisinya belum ada ya. Belum ada. Pembuatan. Ayo pemanfaatan ya. Nek pemanfaatan kan kita berarti nanti memanfaatkan. Berarti itu isu yang diangkat juga dirubah sedikit Bu diksinya Bu. Atau tetap seperti itu Ibu. Nek isune Mas ra Rita. apa-apa. Isune apa tadi mau? Minimnya. Kanal informasi layanan nikah. Lah minimnya ya. Kalau Bukan di minim situ kan minimnya ya judulnya iso nggih. optimalisasi. Berarti kan iki wis ono. Nggih. Yo ya Diksi berarti nggak minim. apa-apa. Optimalisasi nggak apa-apa Pak. Optimalisasi. Nggih. Optimalisasi media sosial sebagai sarana informasi layanan nikah di KUA Kecamatan Sumber Lawang. Terus gagasan yang pertama yaitu membuat akun, terus membuat konten informatif terkait alur, syarat, dan jadwal, mengunggah konten, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kanal digital, melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas media sosial sebagai Gagasan isune kuwi siji wae. Oh nggih.
Kui mengko kan sing membuat akun, membuat konten, mengunggah konten, melaksanakan sosialisasi, melakukan monitoring evaluasi, iki mengko dijabar kening sing jenenge apa Bapak Bapak Ibu kegiatan. kegiatan. Nggih. Oke, berarti apa gagasan pemecahan isu nih Bapak dan Ibu? Pembuatan media sosial, ya kuwi pembuatan media sosial berarti. Berarti yang poin pertama nih, yang 2, 3 sampai 5 dihapus. Iya, karena kan itu nanti gagasan pemecahan isu. Ojo rak mau membuat. Jadi jenengan itu digeneralkan dari 5 ini Nggih, menjadi sebuah gagasan. gagasan itu yang isinya nanti 5, ngono lho, Pak. Apa berarti? Nah, ini kan sebenarnya kan sudah jabaran di kegiatan kan. Kok jenengan kok ini angel, Pak. Karena kan Oh, ini jenengan coba kegiatannya apa tak lihatnya ke bawah. niki termasuk bagian dari kegiatan nih. Untuk kegiatan Nah, pertama yo yaitu maksud persiapan dan koordinasi Nah, ya berarti tahapannya. maksud saya ketika panjenengan di gagasan pemecahan isu itu jenengan satu aja, tapi mengko kan kegiatannya kan dilakukan gitu ya, dilakukan dengan berbagai gitu ya, berbagai kegiatan kan gitu kan. Jadi yang apa ya istilahnya yang di dalam tabel panjenengan gitu ya, yang di dalam tabel panjenengan itu untuk gagasan pemecahan isunya apa sing meh mbok lakoni gitu ya. Salah satu jangan jangan terlalu banyak gitu loh Pak. Karena itu sebenarnya kalau jenengan saya lihat ya, dan tadi Bapak dan Ibu lihat bareng-bareng, itu kan sebenarnya malah yang jenengan lakukan itu kan nanti lebih pada menjabarkan kegiatan dari gagasan kreatifnya panjenengan itu ya. Oh, iya. Bagus. Yang tadi awal-awal gagasan pemecahan isunya berapa tadi? Halo Bapak dan Ibu. Tapi ini Tadi dicontoh 5, Bu. sama ya. Oh iya, 5, Bu, tapi ya. ada beberapa yang memang langsung ya udah nggak apa-apa wes Pak. Ini karena ternyata juga di beberapa contoh juga ternyata gagasan pemecahan isunya semua kegiatannya dimasukkan. Nah, tak sambil melihat-lihat. Oke Pak, lanjut dulu Pak, nggak apa-apa Pak. Oh, iya. Oke, lanjut ke yaitu ke kegiatannya. Kegiatannya yang pertama yaitu persiapan dan koordinasi dengan tahapan kegiatan, kajian awal isu dan kebutuhan masyarakat, terus menyusun rencana aktualisasi, koordinasi, dan tujuan dengan mentor. Rencana untuk outputnya, rencana kegiatan terstruktur dan disetujui. Untuk nilai core value-nya yaitu akuntabel karena kegiatan ini dilakukan dengan pertanggungjawaban yang jelas, baik dalam penyusunan rencana kegiatan maupun dalam konsultasi dengan dan koordinasi dengan mentor. Segala bentuk perencanaan didasarkan pada data dan kebutuhan nyata di lapangan. Terus untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, mendukung misi perencanaan kegiatan pelayanan yang profesional dan informatif. Terus untuk kegiatan kedua yaitu pembentukan tim dan pembuatan akun media sosial. Kegiatannya yaitu membentuk tim pengelola, membuat akun Facebook dan Instagram. Untuk outputnya, akun media sosial resmi, KWA aktif, dan tim pengelola terbentuk. Untuk nilai core value-nya yaitu kolaboratif. Pembentukan tim menunjukkan kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak secara aktif dan sinergis. Pembagian tugas dalam pengelolaan media juga menjadi bentuk kerja tim baik. Terus loyal.
loyal terhadap organisasi dengan membentuk kanal informasi yang Oke, resmi yang sekarang coba ke kanan. Kalau ini oke lah. Ke visi misi ini jenengan apa sih Pak? visi misi nih. Ini Bu, di atas Betul. misinya. Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sumber Nah, Lawang yang nanti oke berhijau. ya. Oke, nanti panjenengan berarti ketika melaksanakan kegiatan tadi kaitkan. Jadi kalau tadi yang tabel sebelumnya itu jenengan nilai kegiatan yang dilakukan itu masuk pada nilai ASN berakhlak apa. Kalau yang nilai organisasi nanti dilihat dari sini nggih Pak. Oh, nggih. Kalimatnya misal, coba misinya. Nek visi kan cuma satu. Nah, misalnya ini, misalnya tadi ada kegiatan apa? Nah, ini misalnya, ya ini pokoknya nanti harus dikaitkan dengan A, B, C, D, E ini, Pak. Oke. Jadi visi misi itu visi misi organisasi yang jenengan, orang visi misi orang lain. Maka kegiatan yang jenengan lakukan itu mendukung misi yang mana? Nek visinya ya harusnya ya mendukung semua, tapi nek misinya kan bisa jadi tidak semuanya. Ngerti ya, Pak? Oh, nggih. Oh, tadi ya kayaknya nggak yang sebelumnya ini Pak Imam tadi juga belum dikaitkan secara langsung dengan misi yang ada di KUA-nya. Nah, ono ra iki mau misine mendukung pengelolaan sistem informasi dan ketatausahaan yang profesional. Ono ra? Yang di visi nomor Nah, ini nggak ada 5 nggak maksud sih. saya nanti Bapak dan Ibu tuliskan Oh, mendukung nggih. visi iki misine opo. Ya. Oh iya, Bu. Ya. Nggih. Oke, ternyata betul ya tadi untuk gagasan kreatifnya memang satu, kemudian itu sudah saya mungkin saya potong dulu ya Nggih. dari Vismon tadi maka gagasan kreatifnya ya judul tadi, kemudian mewujudkan gagasan kreatif tersebut kegiatan yang dilakukan ya minimal 5 tadi. Oke, udah leres Pak. Berarti nanti Bapak dan Ibu itu ya hanya nanti ini fokus ke visi misi saya rasa belum terlalu mengerucut ya sesuai dengan jadi menuliskan visi misi itu ya ada kontribusinya nanti di sini. Nanti penguji kan akan ngecek apakah yang dituliskan di sini itu memang sesuai dengan visi misinya panjenengan. Ngoten nggih Pak? Pak Yasin. Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa tadi yang Pak Najib, silakan Pak Najib. Ibu, izin share screen. Sorry. Sebentar. Oke, eh, langsung saya mulai, Bu. Mungkin singkat Ya, saja, karena saya memang langsung ditempatkan di program studi, walaupun nanti Bapak di apa namanya, unit kerjanya itu sebenarnya fakultas, tapi kata kemarin dari mentor juga langsung ke isu program studi. Kali Odin. di program studinya itu di jurusan ilmu seni dan arsitektur. Nah, yang Ya, pertama ada beberapa isu. Yang pertama tentang rendahnya minat mahasiswa mengikuti semacam perlombaan sayembara arsitektur gitu, Bu. Kemudian kaitan dengan core value-nya Smart ASN, juga manajemen ASN juga, itu kemarin saya coba, ya sepertinya memang dua-duanya agak masuk, makanya saya tampung semua ini. Saya kurang paham apakah hanya salah satu atau mungkin bisa dua-duanya nonton sih Bu, yang Smart ASN dan manajemen ASN, iya. karena Kok ya kemarin semuanya bisa kecenderungannya lebih dimainkan. pada mana? Ya memang kalau kita kait-kaitkan dua-duanya bisa itu ya Pak. Oh, Tetapi lebih lebih condong ke manajemen atau smart ASN oh gitu aja. gitu. Salah satu aja. Berarti Smart ASN seperti yang ada Ya. kita lah. Yang pertama itu, yang kedua tentang informasi beasiswa itu dirasa kurang juga. Kemudian yang ketiga ada manajemen tentang program magang itu belum optimal dan tidak terarah. Lalu yang keempat, lemahnya sistem program ketepatan kelulusan di
pendampingan skripsi atau tugas akhir. Kemudian yang kelima itu belum optimalnya tentang pengelolaan web dari jurnal kampus. Nah, dari itu saya analisis di APKL, kemudian yang tertinggi itu di yang rendahnya minat sayembara itu, dan kemudian eh, apa kan skor dan peringkatnya. Kemudian dari itu ditapis lagi di USG juga sama peringkat 1, 2, 3 dan rendahnya minat. Itu terus kemudian analisis fishbone. Nah, ini fishbone-nya saya cari referensi lagi. Nyata tidak hanya 4 tapi ada 6. Jadi dari manusia, material, metode dan lingkungan itu saya tambahkan lagi di manajemen dan media. Ya masing-masing punya apa namanya punya punya apa isu manusia, kemudian material dan manajemen itu memang dari sebelum-sebelumnya dan juga kemarin sempat diskusi dengan mahasiswa yang sudah ada di sini. Ya memang dari manajemen dan media memang apakah mereka agak cukup berpengaruh. Itu terus setelah Fishbone masuk langsung ke bagian matriksnya ini Bu. Ya. Unit kerja UIN nanti saya lengkapi dengan prodi dan fakultas dan prodinya. Isunya tadi 5, kemudian isu yang mengikuti sayembara. Judulnya ini saya coba optimalisasi sayembara desain dalam pengembangan daya saing dan kreativitas mahasiswa. Isu ISAI. Ya, jurusannya namanya ISAI singkatnya sih. Sama Semarang. Gagasannya membuat sebuah workshop atau pelatihan kepada mahasiswa. Temanya itu rencana sayembara in konteks, membaca, menjawab, dan memenangkan. Rinciannya ada 6 kegiatan. 1, identifikasi Pak, masalah. berarti kan jenengan sayembara in kontak ya. Angkat, Oh, nek misalnya judul itu sayembara in kontaknya mbok angkat nih gone judul judul bisa itu. nggak, Pak? Sebenarnya bisa sih, Bu. Cuman saya kemarin lihat contoh-contohnya kayaknya masih judul umum, terus nanti workshopnya, yaitu makanya ini sarannya bagaimana gitu. Kalau misalkan mau saya masukkan judul itunya juga sebenarnya bisa sih, Nggak apa-apa, gitu masukkan ya, aja Pak. begitu. Oke. Soalnya ini juga saya masih cari apa namanya ide lain, barangkali kepikiran judul yang lain gitu sih Bu. Hmm. Jadi ya, saya optimalisasi kan, terus apa namanya dengan acara apa, nanti barangkali berubah atau Bu. Oke. Itu Oke. terus kegiatannya ada 6. Yang pertama identifikasi nilai-nilai ASN-nya juga sama, ada ASN berakhlak, smart ASN dan manajemen. Nah, ini Hmm. nanti tolong untuk yang 5 Mm-mm. ini agak berbeda dengan LK5. Oh Ini iya ya. khusus pada nilai ASN berakhlak ya. Oh siap Bu. Gini. Oke, yang smart ASN hanya sebagai Ya, sumber isunya. sumber isinya. Ya, yang nilai Oh iya. ASN berakhlak ini yang di sini. Ngerti ya, Pak? Nanti Siap di Bu. delete. Gibon. Itu Oke. terus ini kaitannya dengan visi misi organisasi. Ini saya edit tadi barusan karena ngelihat masukan teman-teman. Ternyata emang Ya, harus lihat di visi misi di plotting itu ya. Ini sudah kami saya sesuaikan. ya. 1 itu identifikasi, terus yang kedua koordinasi. Nah, Berarti ini yang nanti analisis dampaknya buang dampaknya gue, juga Pak. dibuang aja. Gibon. Koordinasi juga sama ini saya tadi sesuai dengan visi dan misi prodi. Kedua koordinasi, terus yang ketiga pembentukan tim dan penyusunan materi. Ini Nah, ini nanti pembentukan tim kok berarti kudunya ono SK time lho, Pak. oh nonton gitu. Ya no. Pembentukan tim nganune apa? Kalau nah itu kaitan dengan SK nanti berarti langsung pimpinan nonton Bu atau Ya iyalah, masuk apa? jenengan sing gawe. Gimana Bu? Iya, Nanti saya iya. diskusikan. Oke. Tuh sebenarnya timnya pengennya ini sih Bu, apa di sini kan macam himpunan mahasiswa nonton gitu. Jadi antar internal mahasiswa saja sih. Ya mbok Itu pokoknya apa ono perlu bukti fisike, gitu ya? mbok bentuke Siap. apa gitu kan. Karena Gimana? sejenenge pembentukan tim itu kan ya mestinya ya kudu ono hitam di atas putihnya atau entah Iya sih. bentuknya Nah, SK, entah bentuknya surat tugas kayak gitu, Pak. siap siap. Gimana? Oke. Terus yang keempat ini mulai pendaftaran sama apa eh, promosi. Jadi memang momennya tuh pas Bu. Ini kan nanti akan dilaksanakan bulan Agustus dan juga
semester awal kan di akhir Ya, Agustus. Jadi momennya buat pemanasan dulu kan, Bu. ya. Buat mahasiswa sebelum masuk semester baru. Terus yang kelima tadi mulai pelatihannya. Tadi apa banyak kan nanti kan juga melibatkan pemateri dari luar juga. Terus yang keenam evaluasi. Nonton sih Bu. Oke. Ih, saya malah Ibu. mau konsul tentang jadwal sih Bu. Maksud saya kalau Nggih. misalkan tadi kan saya persiapan ini kan 6 minggu. Berarti yang acara intinya itu bisa panjang atau lebih Serah gitu. jenengan. Yang penting Bapak dan Ibu semua diberi waktu untuk kegiatan aktualisasinya itu sebulan. Sebulan Ya lebih kan? Bu. Sebulan lebih ya. Nggih. Besok kita itu ujiannya tanggal berapa toh? Besok hari Sabtu tanggal 2 Ibu. Enggak, maksudnya yang Oh, tanggal 17. tanggal 17 ya. Oh, Nggih. berarti kan nanti kan minggu kedua ini kan mungkin jenengan nanti kan sudah pada nyusun laporan dan macam-macamnya, Pak. Betul. Ya. Ya. Nggih Bu, ngoten Oke. dari saya. Oke, matur nuwun. Monggo yang lain, yang belum siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan Pak Lukman Nur Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. deskripsi isu yang pertama, kurang optimalnya proses bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Tanggung Harjo. Dan ini sesuai termasuk Smart ASN. Nanti Deskripsi diuraikan ya dengan adanya Smart ASN. Kok iso jenengan milih Smart ASN kuwi anune apa alasannya apa? Oh, nggih, Bu. Ya, Nomor 2. Oh iya, nanti kedua, pada deskripsi isu nggak usah di bold ya. Tadi kayaknya juga ada. Nggak nggih. usah. Ya, Nanti kan karena kan pada penapisan isu kan juga nanti akan kelihatan. Oke, oke ya. nomor 2. Yang kedua, kurang optimalnya proses bimbingan mualaf di KUA Tanggung Harjo. Kurang optimalnya pelaksanaan BRUS, bimbingan pranikah remaja usia sekolah, Kecamatan Tanggung Harjo. Yang keempat, kurangnya kemampuan sebagian pegawai KUA dan pekerja dalam mengakses dan mengoperasikan media digital. Yang kelima, kurangnya tingkat kesesuaian background pendidikan dan kompetensi dengan jabatan dari beberapa pegawai KUA Tanggung Harjo. Oke. Analisis isu yang pertama, Langsung ke tabel aja Pak. 3 tertingginya apa? Ini waktunya soalnya. kurang optimalnya proses bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Tanggung Harjo. Oke. Kemudian analisis dengan USG dan terpilih juga kurang optimalnya proses bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Tanggung Harjo. Dan tabel Fishbone-nya ini. Nah, teman. Kemudian langsung ke metrik Ya. rancangan. Jadi Ya. isunya Judul ada, langsung Pak, judul makan wes kuwi. oke, judulnya optimalisasi bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Tanggung Harjo melalui digitalisasi modul bimbingan perkawinan. Oke. Gagasan pemecah isunya, digitalisasi modul bimbingan perkawinan calon bentuk buklet. Ya. Kemudian metriknya, kegiatan pertama identifikasi isu. Kemudian tahapan yang pertama konsultasi dengan mentor mengenai isu-isu yang ada di KUA. Yang kedua pengamatan. Jadi outputnya daftar isu yang bisa diangkat di lingkungan KUA. Mungkin karena ini keterkaitan substansinya saya masih apa namanya Smart ASN-nya saya ikutkan. Dan kontribusi terhadap visi misi di sini visi dari KUA dan kedua itu misinya termasuk terselenggaranya bimbingan masyarakat Islam.
Oke, Pak, kegiatan ini kok nggone jenengan tadi yang atas masih ada keterkaitan isu dengan nggih, eh, kegiatan agenda 3 ya, di Guang ya. nggih. Nggih, Bu, ini tadi belum saya buang. Ya, heeh. Kemudian Terus dilupain kegiatan Guang, Bu. kedua mempersiapkan kegiatan konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan penyuluh senior mengenai rancangan aktualisasi. Ini sama juga agenda ketiganya masih Ya, ikut heeh. disampaikan. Yang ketiga, kegiatannya mengkonversi materi bimbingan perkawinan yang masih berupa buku ke menjadi bentuk modul digital. Di tahapannya mengumpulkan materi yang berupa buku Pak, di, di Iki kan tulisannya kan menjadi modul di digital. Berarti nek modul digital kuwi outputnya apa? outputnya ini modul Apa? digital. Nanti Ya, buklet yang ketiga ini digital ki kok terus mbok lebokke ning nggone online ngono apa yang ora? web. Ini di Ayo. web sederhana gitu. Ya maksudnya to Ini outputnya ben sesuai unggahno sithik neh. Oh iki mengumpulkan oh ini iya oke ke bawah. kan meresu Ah nek bar kuwi kemudian konversi ke konversi. digital Ya dalam bentuk bentuk buklet. buklet. Buklet yang terupload di apa ngono kuwi, Pak. Nah, ini kan langkah keempatnya baru saya Oh iya membuat iya. web. Oh nggih nggih. Oke. Desain web sederhana, kemudian outputnya web bimbingan perkawinan. Yang Nggih. kelima, pengisian link modul ke web. Jadi, outputnya akses modul bimbingan perkawinan melalui web bimbingan perkawinan. Yang kelima, sosialisasi penggunaan modul yang bisa diakses calon pengantin dan juga para sosialisasi kepada calon pengantin. Jadi penyebaran QR code kepada calon pengantin mungkin bisa melalui WA dan apa namanya media-media medsos lainnya. Nanti Yang bisa keenam, memasukkan yang berorientasi pelayanan ya Pak. Misalnya ini oh, gitu. mengirimkan QR code itu kan sebenarnya kan kita kan mempermudah pelayanan juga kan nanti yang Smart ASN-nya pokoknya intinya yang agenda 3 dibuang lagi untuk yang nilai-nilai ASN berakhir. Gitu. Oke, gitu Pak Hakim, Gitu. matur nuwun. Oke, Gitu. satu lagi yang belum siapa? Sudah 5 ya. Sudah semua, Bu. Oh, sudah Sudah semua. semua, Oke. Bu. Pas, berarti kalau sudah semua Bapak dan Ibu ini saya ada sedikit pembekalan ya karena kemarin kebetulan saya sedang di Magelang itu ada salah satu peserta tapi tidak kelas kita. Kemarin tanya, Bu, besok itu kita bikin paparan nggak? Yuk bikin lah, mosok meh paparan kayak aku mau kan wagu ya. Ya, nanti Bapak dan Ibu ini sudah saya screenshot, saya masukkan di grup ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu persiapan untuk tanggal 2 besok, selain Bapak dan dokumen RA-nya, Bapak dan Ibu juga menyusun yang namanya paparan, bahan paparan, nggih. Bahan paparan ya tentunya sebenarnya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu tulis ya. Cover, kemudian pendahuluan. Oh ini nilai organisasi ya dimasukkan nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau nggak apa-apa ini karena masih yang model lama. Kemudian tusi jabatan ini kan bab satu, kemudian untuk yang 4 sampai 9 ini kan sebenarnya adalah pada sampai 11 ini bahkan ya ini adalah pada bab 2. Nanti silahkan diuraikan. Jangan banyak tulisan pesan saya Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu nanti mohon maaf ini nanti saya editnya sebentar ini karena masih pakai yang lama ini masih ada penguatan nilai organisasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk apa namanya untuk PowerPoint monggo lah saya yakin Bapak dan Ibu mungkin lebih lebih paham gitu ya lebih paham nanti Bapak dan Ibu bisa menyajikan apa yang tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya di paparan ini ya tentunya
yang terutama nanti Bapak dan Ibu memang harus menyampaikan kaitannya isu, gagasan, dan penjadwalan gitu. Karena memang itu nanti yang akan kita lihat apakah itu nanti bisa kita lanjutkan gitu ya, bisa kita lanjutkan untuk Bapak dan Ibu aktualkan di satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Sekedap ini saya beri. Oke, nggak apa-apa ini sebenarnya materi untuk kami-kami ya, tapi Bapak dan Ibu menjadi tentunya Bapak dan Ibu juga perlu tahu. Oke, jadi Bapak dan Ibu nanti, Bapak dan Ibu untuk melakukan presentasi diberi waktu 15 menit. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, tadi Bapak dan Ibu mencoba presentasi dengan saya ya kisarannya itu. Maka nanti Bapak dan Ibu hal-hal yang sekiranya tidak perlu Bapak dan Ibu tampilkan ya tidak perlu. Jadi misalnya kayak identifikasi isu mungkin Bapak dan Ibu bisa narasikan secara cepat atau bisa dibuat dalam bentuk tabel. Identifikasi isu, ini sumber isunya apa, deskripsinya kayak apa, itu silahkan. Artinya itu kan bisa jenengan tampilkan cepat, tapi kan jenengan tidak perlu membacakan semuanya. Itu ya, karena waktu untuk eh, presentasi itu adalah 45 menit. Kemudian nanti Bapak dan Ibu besok hari Sabtu upayakan tadi jam 8 mulai, jam 8 kurang 2 menit, jam 8 kurang 5 menit lagi masuk. Ya, saya saja mesti kalau kegiatan minimal kalau saya mesti 15 menit insya Allah sudah masuk. Maka besok Bapak dan Ibu ya bisa mempersiapkan diri ya 10 menit sebelum seminar dimulai. Karena nanti Bapak dan Ibu akan seperti ini tadi ya, di main room, dipanggil ke breakout room sesuai urutan jadwal. Tapi terkadang ada penguji yang pengennya di dalam juga ada, jadi nggak mesti. Jadi beberapa kali saya mendampingi seminar, ada yang modelnya itu nanti masuk, misalnya urut nih, Pak Lukmanul Hakim masuk, yang lainnya ya masih nunggu tengok-tengok sik ning nggone main room. Tapi ada yang maunya tiga kelompok apa kelompok tiga masuk semua di breakout room jenengan ngrungokke ya ono. Jadi nanti masing-masing ini tergantung para pengujinya. Biasanya kalau disuruh masuk itu dia untuk efektivitas waktu, jadi semuanya nanti biasanya suruh paparan dulu dan bagaimana. Kemudian peserta mempersiapkan bahan seminar dan menyajikan dalam bentuk PowerPoint, bagan atau skema dengan penjelasan secukupnya agar mempermudah penyampaian serta mudah dipahami peserta seminar. Nah, mentor itu berarti pimpinan panjenengan nanti sama dengan panjenengan yang nanti akan masuk breakout room sesuai urutan jadwal. Oke, ini Bapak dan Ibu ini nggak perlu ya ini Kak. Apa namanya tugas-tugas moderator. Kemudian ini ya Bapak dan Ibu di format penilaian rancangan aktualisasi ya. Ini ketepatan rencana aksi perubahan ya. Isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi untuk agenda yang ketiga. Kemudian gagasan kreatif ini juga sama ya, untuk nilai tertinggi, memecahkan isu tergambar, memiliki lebih dari 3. Maka Bapak dan kalau di tempat kami itu kalau kegiatannya cuma 1 ya nanti nilainya sedikit. Maka kemarin kami arahkan Bapak dan Ibu ya minimal 5 kan melebihi batas minimalnya itu 3. Lebih dari 3 itu 4. Nah tapi ini kita tambahkan 5. Kemudian untuk penyusunan rencana kegiatan aktualisasi ya nanti Bapak dan Ibu ini kalau relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Ini tadi yang kaitannya bertanya, Bu, apakah untuk yang agenda 2 nilai berakhlaknya ini harus semua ada. Kalau Bapak dan Ibu lihat yang di relevansi rencana kegiatan
dengan aktualisasi agenda 2 ini kalau jenengan mau nilai maksimal berarti apa Bapak dan Ibu? Semua dikaitkan, Bu. Oke, Berakhlak. berarti semua pokoknya mbuh piye carane jenengan berakhlake kuwi ora ketang ning nggone kegiatan kabeh harus dikaitkan gitu ya. Tapi tidak mesti terus satu kegiatan berakhlak kabeh Bu boten. Nah, tetapi semakin jenengan itu jeli, jenengan itu berpikir kritis, berpikir kreatif ya karena tetap intinya ya kalau semakin ya kalau pokoknya yang penting berakhlak itu sudah terkoneksi semua dalam kegiatan jenengan itu sebenarnya sudah nilainya adalah maksimal. Kemudian teknik komunikasi ya, nanti Bapak dan Ibu ketika mampu memberikan respon ini juga akan ya saya harapkan sih Bapak dan Ibu nilainya adalah pada nilai yang tertinggi semua ini. Nanti ini saya share ya Bapak dan Ibu untuk persiapan Bapak dan Ibu supaya nanti Bapak dan Ibu juga tahu gitu ya hal-hal yang apa ya istilahnya hal-hal yang memang harus Bapak dan Ibu persiapkan gitu ya untuk pelaksanaan ya untuk pelaksanaan seminar RA. Monggo silahkan ada pertanyaan Bapak dan Ibu nanti sebentar ini saya PDF saya kasih dulu. Saya mau tanya boleh Bu? Boleh. Oke. Ngapunten Bu, sebelumnya Nggih. apakah ini tuh jadwal seminar yang hari Sabtu itu bisa diundur gitu? Karena yang saya dengar dari teman kelompok 4 itu katanya mau diundur hari Senin gitu. Terus kemarin saya juga sudah konsultasi dengan mentor saya bilang kalau hari Sabtu nanti ada seminar rancangan aktualisasi ini, beliau menjawabnya katanya nggak bisa gitu, Bu. Karena kan di KUA kan Sabtu Minggu itu banyak orang nikah di luar gitu, Bu. Kendalanya di situ, Bu. Terima kasih. Oke Pak, sepanjang ini saya belum dapat info resmi di grup Pak terkait tanggal 2 diundur atau tidak. Sampai detik ini saya masih tahunya ya masih tanggal 2 Pak. Ya nanti kalau misalnya kan gini Pak, nanti kalau kan yo nggak nikahkan kan yo nggak masuk seko pagi sampai jam 4 kan yo ora toh Pak. Artinya gini Pak, nanti ya minta tolong karena ini mentor ini sebenarnya itu sebagai penguat jenengan gitu ya. Jadi nanti kita bisa komunikasi. Nanti kan jadwal itu kan kalau mentor kan nggak mungkin ya dia dari kalau moderator tuh pasti dia dari pagi sampai ya. Nanti kan jenengan bisa informasi Pak. Informasi ya ke moderatornya atau kepada panitianya. Misal, ini kalau ini kita plan A dulu ya. Plan A itu kalau tetap di hari Sabtu. Sama Pak, hari Sabtu itu saya nggak masuk bukannya hanya KUA. Kami dari Bali Diklat sendiri, Bapak dan Ibu mungkin kami informasikan, kami juga sebenarnya ketika melaksanakan kegiatan hari Sabtu ya dalam tanda kutip ya di luar jam kerja kami. Dan kami pun sama dengan Bapak dan Ibu semuanya, kita tidak ada uang lembur, kita tidak ada pembayaran jam selain itu juga nggak ada semua. Tetapi karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita semua gitu ya, pelaksanaannya kalau nanti mungkin diundur akan memang karena hari Senin itu juga kayaknya kok nggak mungkin deh kalau diundur karena Senin itu Pak kami pengajar Widya Iswara itu sudah ngajar agenda 3 di periode yang ketiga. Tentunya akan mengganggu karena semua WI itu 24 Widya Iswara SDM di Bali Diklat itu semua nanti akan ongoing proses karena nanti model seminar itu kayak ini, per kelompok. Kita butuh 24 orang dan 24 orang itu nanti 6 mungkin sebagian besar Widya Iswara itu di Senin itu ya seperti saya sendiri itu Senin itu saya itu ngajar dari jam setengah 10 sampai jam 4. Jadi kayaknya kok kalau diundur kok nggak kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya nanti kalau ngundur seminar ke Senin berarti agenda yang periode setelah jenengan itu kan ada ini. Ini kan sudah berjalan periode sudah 14 berarti sudah periode 3. Senin besok itu kan sudah mulai ada pembukaan periode 4. Jadi kayaknya karena belum ada informasi apa-apa di grup, Pak, saya tidak menyampaikan hari Senin. Lah terkait kendala panjenengan karena tadi kepala KUA-nya itu
nikah kan dan seterusnya nanti akan ada jadwal yang di-set. Misalnya jenengan nanti jadwalnya jam piro, nanti bisa lukiran sama temennya Pak. Ngepaske mentorin jenengan iso kan nggak mungkin mosok nikahke saka iso tekan sore terus kan ya mesti ono jeda waktunya toh Pak. Paling hanya nungguin jenengan sebentar, paling sekitar setengah jam sampai 45 menit Pak. Artinya tidak terus harus dari pagi sampai jam sore lah kalau untuk mentor. Ngoten nggih Pak? Nggih, Ibu, matur suwun. J. Gitu, monggo ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu untuk Saya, Bu, J, monggo izin silakan Bu Lulu. bertanya. J. Untuk kegiatan seminar itu nanti, apakah ada undangan khusus kepada mentor dari BDK begitu, Bu? Atau kita menyampaikan kepada mentor bahwa di hari Sabtu tanggal 2 kita peserta Latsar akan melaksanakan seminar begitu, Bu? Biasanya ada Bu, karena kan nanti terkait penggunaan link Zoom dan seterusnya. Ya, biasanya ada, termasuk ini kan belum keluar jam-jamnya Bu. Iya, nggih. Nanti biasanya itu akan ada jam, misalnya Bu Lulu, ki majune nomor piro, dikasih Oh, waktu nggih, jam nggih, berapa nggih. sampai jam berapa. Jadi ada panduan untuk Ada panduan. ya untuk moderator, untuk penguji, untuk mentor, untuk jenengan itu kan jadi nanti bisa persiapan karena itu memang tadi sudah saya hitung kalau semua peserta itu majunya 45 menit dikali 10 orang, 10. 10 orang kan 450 menit. 450 menit itu kalau kita hitung jam itu 7,5 jam. Nah, 7,5 jam itu makanya kan dijadwalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Makanya nanti coba dilihat jadwal jenengan jam piro. Tetapi kadang-kadang ya maju mundur jenenge penguji kan kadang sedilu, kadang suwi ya. Nah, Nggih. makanya nanti kalau misalnya terjadi nih misalnya mentornya sudah siap itu jam 11. Jadwalnya jenengan pas jam 11 kok jebulin jenengan kuwi sadurunge jam 10 jenengan maju. Ya nanti informasi aja biar yang berikutnya maju dulu nggak apa-apa. Nanti jenengan tetap jam 11 itu. Maka nanti ya perlunya kita koordinasi, komunikasi. Makanya di grup ini saya bikin grup khusus itu ya biar nggak bingung gitu ya. Karena di grup besar nanti termasuk ya semoga sih saya juga nggak tahu ini desainnya akhirnya saya jadi moderator di kelas ini atau saya jadi moderator di kelas lain atau malah saya jadi penguji di kelas lain saya belum tahu jadi saya belum bisa matur banyak gitu karena memang belum ada surat belum ada pembagian kelompok dan lain sebagainya untuk pelaksanaan latsar besok ya maklum karena ini kan Bapak dan Ibu ini ya apa ya istilahnya tahap 1 ya Perintis, Ibu. Dhisik dhewe perintis betul itu ya. Gitu Bapak dan Ibu, ada lagi? Bu, Izin sedikit. bertanya, Ibu. Oh iya, Silakan, saya Bu. lali aku. Saya sebelum bertanya. Bapak dan Ibu tadi kan saya sudah buka di Kolabjar. Jenengan itu kan mulai nggak bisa upload itu kan yang hari ke-16 ya. Nggih. Nah, Nggih. nanti yang mulai hari ke-16 sampai hari ke-20 upload ke BLC nggih. Nggih, Bu. Sudah tak buatkan tempat upload tugas agenda 4 kelompok 3 Ratna. Itu saya memang sengaja memberikannya dari hari ke-16 karena yang hari sebelumnya saya sudah cek di Kolabjar sampai hari ke-15 kita it's okay pakai Kolabjar gitu nggih nanti Bapak dan Ibu bisa sambil setelah ini nanti mengupload penugasan untuk perhariannya. Tadi pagi sudah saya bukakan. Oke, monggo silahkan yang ada mau bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, Ibu. Oke, monggo. Terkait metrik atau tabel tadi, Ibu, Mm-mm. masih perlu kejelasan tentang keterkaitan dihapus atau Dampak bagaimana dihapus. dampak dihapus, Keterkaitan sing dihapus sing agenda 3. Keterkaitannya cuman sing agenda 2. agenda nilai-nilai ASN itu. Nilai-nilai ASN berakhlak toh. Yes. Yang kedua tentang tabel jadwal, Ibu. Mm-mm. Apakah dicantumkan outputnya, Ibu? Iya toh. Oh, ngoten nggih. Soalnya ada Jadi beberapa contoh itu yang tidak ada outputnya. kalau sebenarnya itu nggak wajib tapi kalau misal ada kan jenengan kan gampang niteni. Berarti aku tanggal sakmene aku kudune wis dadi apa? Kan ngono, Pak.
Nggih. Tanggal sakmene misalnya mau ono gawe apa berarti engko sing tanggal sakmene aku berarti tanggal sakmene iki kudu rampung koordinasi. Engko sakmene iki berarti kan engko jenengan ben iso ketika di akhir pengumpulan bukti fisiknya gampang. Nggih, Bu. Terima Oke, kasih. nggih. Monggo yang lain. Mohon izin Ibu, saya tadi masih belum begitu paham yang kontribusi visi misi. Itu berarti Ya, setiap kegiatan itu kita hanya tuliskan yang visi atau misi yang berkaitan dengan kegiatannya Ibu. Maksudnya nggak semua iya. visi misi sekolah. Enggak toh ya. Oke, siap. Lah kan nek visi siji, Bu. Nek Oke, misi oke. kan akeh. Oke, oh iya. Lah mosok sing kaitane misale karo nggo prestasi ya engko ning kono jenengan misine sing kaitan dengan itu ya. Oke, terima kasih. Oke. Sudah Bapak dan Ibu? Bu, mungkin satu lagi, Bu. Ini Eh, saya barangkali saya terlewat enggak. Ini kaitan dengan dokumen RA-nya itu nanti akan dikumpulkan. Sedangkan kami lihat di format itu kan ada lembar pengesahan gitu. Itu apakah lembar pengesahannya harus ditandatangani? Kemudian juga di bawahnya lagi ada lembar pengesahan lagi juga ada penguji. Ini ngapunten pengujinya sinten gitu. nggak usah dulu lembar pengesahannya karena nanti itu kan akan disahkan setelah jenengan seminar. Oh gitu. Kan Gimana? nanti setelah jenengan seminar dinyatakan oke, ada revisi, kemudian nanti jenengan bikin lembar pengesahan. Ya sementara dikosongi dulu aja. Oh Karena gitu. kan belum tahu pengujinya, nanti akan diinformasikan. Ya, terus pun. Ya, oke, Nji. Monggo, Bapak dan Ibu ada lagi? Kalau cukup mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa segera persiapan ya untuk merapikan kembali rancangan aktualisasinya, kemudian upload-upload tugas di BLC pada hari ke-16 biar nggak mengulang yang 13 sampai 15 udah biar aja di Kolabjar, kemudian siapkan untuk paparannya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Semangat Bapak dan Ibu, tinggal beberapa saat ya Bapak dan Ibu melaksanakan seminar RA karena nanti kalau untuk laporan aktualisasi ini lebih gampang gitu ya karena jenengan nanti pasti akan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang ada yang Bapak dan Ibu laksanakan nanti bisa ketika menyusun laporannya dibuat bentuknya adalah video. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah mungkin saya cukupkan sekian. Bapak dan Ibu, saya juga mau lanjut berkegiatan ya. Kebetulan sedang ada kegiatan di MTSN 4 Magelang. Baik, Bapak dan Ibu ya, mari kita akhiri ya kegiatan kita untuk coaching yang ketiga ya, persiapan untuk besok hari Sabtu, seminar rancangan aktualisasi. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, tetap optimis, tetap semangat ya, memperbaiki apa-apa yang tadi sudah menjadi bahan bahasan kita di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau misalnya ada something ya, masih silakan nanti di grup tidak apa-apa ya. Jadi kalau di grup itu mungkin saya pas kelewat membaca nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain ya. Jadi kita kolaborasi ya, kolaborasi di ruangan WA grupnya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin tidak harus saya yang menjawab, tetapi nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Kemudian tadi masukan yang judul yang tadi sudah diberi masukan Bu Luli mungkin nanti bisa disesuaikan. Oke, nggih, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu besok hari Sabtu, Bapak dan Ibu di seminar rancangan aktualisasi. Oke, Bapak dan Ibu monggo bisa langsung live saja, tidak usah masuk ke main room. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, izin saya live meeting. Oke.